sekarang kita berada di puncak Pegunungan Tebah dengan cuaca yang sangat dingin, tenang, kemudian adem. Kita bersama teman-teman, dan satu yang paling istimewa ini senior yang sering saya jahilin dari dulu masa kuliah sampai sekarang. Dan di WP itu juga saya belajar banyak beliau. Saya usilin untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Nakal juga. Hah? Nakal juga. Ya, kita kadang mencari ilmu itu kan harus dengan cara harus pinter, bukannya cerdas. Ya. Pinter harus pinter. Berarti kenakalannya. Kenakalan. Tapi kan untuk kebaikan nggak apa-apa kok. Ya, ada apa-apa. Jadi ini namanya Tun Mastur Yahya, kawan paling dekat untuk kuliah beliau. Dan saya juga sering kena kick sama beliau, kena jewer. Salah pertanyaan beliau kena jewer kan. Jadi hari ini dengan cara sabotase sebenarnya, saya culik beliau di campnya di Ule Karing, di warung kopi, saya bawa kemari. Dan maka saya ingin mendapatkan testimoni menyangkut dengan cita rasa kopi Sigedok Hill. Kita di sini ada tanam kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Tapi ini yang sudah produksi agak lancar, Robusta. Jadi ini gimana Pak Masur, kopi ini kan sudah dicicipin, gimana cita rasanya? Apa ada khas? Gimana? Atau moderat? Saya nggak tahu istilah-istilahnya ya, tapi yang jelas ketika saya minum ingin minum lagi. Lagi dan lagi. Ya pokoknya ketagih lah. Tidak mengurungkan niat untuk tidak minum lagi. Oh gitu ya. Apa didukung juga dengan cuaca ya, gimana? Ya itu pasti ya. Kesan lain apa yang Adun dapatkan? Ya, sesuatu makanan itu kan kalau cita rasanya itu baik, pas, enak, jadi dia dari sini. Dia mau minum lagi nggak, mau makan lagi nggak. Setelah dia minum masih pengen minum, dilanjutkan. Itu jadi feel-nya ketemu antara alam dan cita rasa ya. Ya, kopi Lam Tebah ternyata juga bisa menjadi varian lain dari kopi-kopi Aceh yang lain yang selama itu terkenal, kopi Gayo kan. Ternyata sekarang sudah di tempat lain juga bisa dikembangkan kopi ya. Ternyata potensi yang ada di Aceh ini tidak sempit ya. Ya, tanah-tanah di Aceh kan rata-rata cocok untuk kualitas kopi. Jadi ada lain kira-kira yang ada saran dari Tun. Ini kan saya masih baru pemula dalam pengembangan kualitas kopi. Dijaga kualitasnya, ditingkatkan cara penjemurannya, pengolahannya, roastingnya, dan pemasarannya tidak perlu mulu-mulu. Yang penting kualitasnya dijaga walaupun terbatas. Ya, saya kira nanti akan menjadi produk yang diminati. Nah, dipertahankan cita rasa ya. Begitu Prof Iban gimana? Kalau dalam bahasa Aceh ini bango. Gurih ya? Gurih. Jadi berarti saya bisa lanjutkan ya. Misalnya saya bisa lanjutkan pengembangan kopi Lam Tebah dengan varietas Lam Tebah itu sendiri. Jadi punya keunggulan lokal, tanah, hawa, kemudian apalagi ketinggian, ternyata juga sangat mendukung ya. Mungkin ini testimoninya dari sahabat baik saya dan dari guru saya ini. Yang penting program-program dalam memajukan produk kopi Lam Tebah, semangat dengan kendor. Ya. Kita juga ingin coba ini, Prof. Jangan ada berapa tahun bersemangat hilang, harus semangat terus. Kita cuma ingin memotivasi. Di sisi lain kan kita orang hukum, Prof. Kita ingin merubah image masyarakat bahwa Lam Tebah itu kaya dengan tanaman-tanaman yang dia larang. Ternyata kopi juga bisa menghasilkan. Aman, kita tenang ya. Juga menjadi destinasi wisata suatu ketika ya kan. Berapa puluh hektar nih? Ini ada mungkin lebih kurang 70, Bro. Ya, 70 hektar. Tapi yang baru diolah masih sekitar 20. Ya, kalau 50 hektar jadi kebun kopi semua kan semangatnya akan tercapai. Artinya berkesinambungan ya, dan jangka panjang. Kita petani itu nggak mesti dari petani ya kan, Bro? Ya.
semangat kan ya. Kita para dosen, bro, saya ini juga dosen beliau nih di jurusan di Ubudiah, dan sekarang berkiprah di KKR kan, ya, semangat kita kan. Jadi kunci keberhasilan terletak pada apa tadi, Bro? Ya. Tadi kan ada juga sempat disinggung waktu bincang-bincang kita dalam perjalanan. Kunci keberhasilan itu juga dari pada niat. Jadi mulai dari hati. Oh, hati. Kalau menurut Tun gimana? Kalau mulai hati itu apa dari kalbu kita atau gimana? Mungkin pencerahan sedikit, Bro. Tun. Ya, sesuatu bisnis apapun namanya aktivitas yang ditekuni kan tentu ada tekad dari awal kan ya, ada yang ingin dituju, tidak bukan sekedar hobi Ya. tapi hobi yang menghasilkan ekonomi, kita bisa membantu lebih banyak orang, memperkerjakan orang, dan itu kan bagian dari amal ibadah juga. Mudah-mudahan, tapi Tun yang usil-usil lagi masalah Tun, yang suka jewer lah. Ya. Kalau banyak tidur di jewer. Ya, oke. Iya, Terima kasih Pak Ta. yang terakhir Jeko.